Halo, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Kak Yandri dalam video pendampingan persiapan calon komuni pertama. Pada hari ini kita akan menyaksikan video yaitu pertemuan yang keempat. Kak Yandri berharap kalian menyaksikan video ini dengan sebaik-baiknya dan semoga ini menginspirasi kalian, mendorong kalian untuk mau menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan beriman kepada Tuhan. Mari kita awali pertemuan kita ini, video pendampingan kita ini dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama, Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu. Bimbing dan sertailah kami dalam pendalaman pertemuan komuni ini. Semoga apa yang diajarkan dan diberikan menjadi kekuatan dan sumber iman yang senantiasa membarui hidup kami yang terarah kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku yang terkasih, saya mengucapkan pertama-tama lagi selamat Paskah buat kita semua yang telah merayakan, dan semoga dengan kebangkitan Tuhan senantiasa menguatkan iman kita, menyegarkan kita untuk melaksanakan segala aktivitas kita, segala kegiatan kita, secara khusus dalam pendampingan komuni yang pertama ini. Nah, pada pertemuan yang keempat ini, kita akan mendalami ya secara garis besar tentang berdevosi. Ya, aku berdevosi. Kita ingin tahu apa itu devosi. Namun, sebelum kita melangkah masuk ke dalam inti pembelajaran tentang devosi, saya ingin mengajak kalian bernyanyi. Seperti video-video sebelumnya, saya selalu mengajak kalian untuk bernyanyi bersama ya. Kalian tahu bahwa Kak Yandri senang bernyanyi, jadi kalian juga harus bernyanyi. Ini lagunya pasti sudah familiar di di kalangan kalian. Ini lagu yang sudah cukup lama. Lagu ini kayaknya saya masih SMP, saya sudah menyanyikan lagu ini. Judulnya Kasih Pasti Lemah Lembut. Oke, jadi lagunya kayak gini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke, jadi lagunya ya, saya nyanyikan secara singkat, tapi ini lagu yang sering dinyanyikan di gereja juga, bahkan saya pernah dengar ini dinyanyikan ya. Jadi ini lagu yang mengajak umat, mengajak kita yang menyanyikannya untuk mengingat soal kata kasih. Kasih itu dari mana ya? Kasih itu dari Tuhan yang meneladani, yang memberi teladan kepada kita untuk saling mengasihi kepada sesama. Ya, kasih ya, memberikan kasih, bukan kasih orang, kue, kasih apa segala macam, tapi ini inti daripada kata kasih ini yaitu kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, kasih itu murah hati, dan kasih itu ya dari Tuhan. Semoga dengan lagu ini kita belajar tentang kata kasih, kasih, dan dalam berdevosi juga ada makna kasih yang coba kita ingin dengarkan atau ingin coba kita renungkan dalam setiap doa-doa devosi. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini dia. Apa itu devosi? Nah, apa itu devosi? Nah, gambar di sebelah ini gambar Gua Maria kalau nggak salah di Sopeng.
salah satu paroki yang ada di Keuskupan Agung Makassar, dan ini menjadi ikon di kota Sopeng. Maksud saya jadi ikon dalam gereja Katolik di Sopeng, karena setiap tahun biasanya umat-umat yang ada di kota Makassar ya melakukan peziarahan rohani menuju ke kota Sopeng, seperti itu. Nah, mari kita lihat devosi. Devosi berasal dari kata Latin, dari bahasa Latin yang berarti devotio. Ya, devotio yang berarti kebaktian, pengorbanan, penyerahan, sumpah, kesalehan, dan cinta bakti. Oke. Devosi selalu menunjuk sikap hati di mana seseorang mengarahkan diri kepada seseorang atau sesuatu yang dijunjung tinggi dan dicintai. Nah, teman-teman, dalam tradisi Kristen ya, dalam tradisi kita yang Katolik ya, devosi dipahami sebagai bentuk penghayatan dan pengungkapan iman Kristiani di luar liturgi secara resmi. Ya, jadi devosi itu di luar perayaan liturgi. Perayaan liturgi itu yang kayak apa? Perayaan Ekaristi itu kan liturgi. Devosi di luar liturgi. Namun sekali lagi, devosi ini ternyata bisa membantu umat dalam penghayatan secara iman, ya, penghayatan iman. Nah, misalkan kita lihat lagi di sini. Setiap orang pasti berusaha mengembangkan kehidupan beriman. Tidak hanya mengucapkan syahadat, ya, seperti yang kali lalu saya jelaskan. Aku percaya, saya sudah nonton videonya kalian, sangat bagus. Kalian sudah menghafal doa aku percaya dengan sangat baik. Sudah sangat bagus. Tidak hanya berdoa aku syahadat, berdoa dan merayakan Ekaristi. Nah, devosi adalah kebaktian. Kebaktian itu apa? Semacam ya kita mengarahkan hati kita untuk berdoa atau doa khusus kepada berbagai misteri iman yang dikaitkan dengan pribadi-pribadi tertentu dan dapat membantu dekat dengan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, devosi itu membantu umat beriman, membantu kalian, membantu Kak Yandri, membantu mungkin juga orang tua kalian untuk semakin dekat dengan Tuhan. Devosi. Oke. Kita lihat sini, devosi sebagai ungkapan kasih kepada Allah. Lalu kemudian apa saja devosi-devosi dalam umat Katolik? Yang pertama, doa rosario sudah jelas ya. Doa rosario sangat familiar dalam kehidupan kita umat Katolik. Setiap bulan Maria, bulan rosario ya, kita selalu mendoakan doa Salam Maria, doa rosario secara khusus. Kita berkumpul bersama keluarga, mungkin secara rukun, bahkan juga di gereja kita mendoakan doa rosario ini. Fokusnya kepada siapa? Fokusnya kepada Bunda Maria. Kenapa kita fokus kepada Bunda Maria? Karena Bunda Maria adalah bunda dari Tuhan Yesus. Ingat peristiwa dalam kitab suci ya, ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu dasarnya atas permintaan ibunya, Bunda Maria. Jadi itulah menjadi alasan, salah satu faktor dan alasan kenapa orang-orang Katolik itu menghormati, ya, bukan menyembah tapi menghormati Bunda Maria. Karena Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, ya, dia mendengarkan ya, pasti sebagai seorang ibu, ya kan, kedekatan emosional dengan seorang anak itu pasti ya begitu dekat ya. Dan pada umumnya kita yang anak-anak ini ya, Kak Yandri yang punya orang tua, ayah dan ibu, saya lebih cenderung dekat sama ibu saya pada umumnya, tapi ada juga dekat dengan ayah. Tapi pada umumnya biasanya anak-anak itu dekat dengan seorang ibu. Makanya kenapa doa rosario sangat akrab ya dalam kehidupan orang-orang Katolik. Selalu berdoa, kita doakan Salam Maria, entah sebelum tidur mau makan, kadang juga ada doa Salam Maria. Itu sebagai bukti bahwa kita sebagai orang beriman, orang-orang Katolik dekat dengan ya Bunda Maria. Kita lihat di sini. Doa rosario berasal dari tradisi para rahib atau pertapa. Jadi kata lain dari rahib itu adalah pertapa. Di abad pertengahan yang mendaraskan 150 doa Bapa Kami sebagai ganti mendaraskan ke 50 mazmur. Oke, ini mazmur ya, mungkin dalam kitab suci. Terutama untuk para rahib yang buta huruf dengan bantuan tali pater noster. Tali itu kemudian dimanfaatkan juga untuk berdoa Salam Maria. Nah, sekedar info, pater noster itu artinya Bapa kami. Pater Bapa, noster kami. Jadi ini salah satu bahasa Latin, pater noster.
bahasa Latin ya, ke 150 Salam Maria, kemudian dikelompokkan menjadi tiga 50-an yang selanjutnya kita kenal sebagai ketiga peristiwa Rosario, gembira, sedih, dan mulia. Dulu diakui hanya 3 peristiwa ya, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan peristiwa gembira. Namun almarhum Santo Yohanes Paulus II menambahkan peristiwa cahaya. Oke anak-anak, jadi itulah menjadi sejarah, ini yang menjadi sejarah kenapa doa Rosario itu bisa muncul di kalangan umat Kristiani, di kalangan umat Katolik. Ya, ini buku-buku dahulu ya, ini kan tampak depan, tampak belakang. Ini salah satu panduan ketika orang-orang mendoakan doa Rosario. Ini panduannya. Saya masih ingat ini, saya waktu masih SD, ini bukunya sudah ada ini. Bukan buku, semacam selembaran yang cukup tebal. Ya, tampak depan. Ini untuk membantu orang-orang dalam mendaraskan doa Rosario. Oke? Itu yang pertama tentang doa Rosario. Ini devosi pertama yang ingin saya beritahukan. Beberapa devosi yang sangat akrab, dekat dengan kita orang-orang Katolik. Lalu berikutnya, nah, devosi juga dilakukan dengan pergi ziarah ke Gua Maria. Nah, ini jelas, ini tadi Gua Maria di Sopeng. Ya. Biasanya sebagai bentuk penghayatan ya, untuk menambah penghayatannya, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Biasanya orang-orang itu, kita pergi ziarah yuk. Ziarah kemana ya? Ziarah ke Gua Maria. Kalau di Makassar biasanya ziarahnya ke Sopeng, kadang juga ke Pena di Mamasa. Itu mungkin jaraknya cukup jauh, namun ya, keinginan umat ya, ketulusan umat, niat dari umat Katolik untuk mau berdoa itu sungguh luar biasa. Makanya meskipun jauh, ya, jarak yang cukup jauh, medan juga yang tidak begitu baik ya, karena keinginan dan niat untuk mau berdoa, untuk mau berdevosi ini, ya, mereka rela melakukan hal itu. Nah, ini devosi ke Gua Maria, salah satu bentuk devosi. Lalu yang berikutnya, devosi kepada Santo Fransiskus Assisi. Devosi kepada Santo Fransiskus Assisi. Ini nama pelindung kita, nama paroki kita ya. Paroki Santo Fransiskus Assisi. Ternyata ketika saya cari di internet, dan ketika saya cari ini, saya mendapatkan ternyata Santo Fransiskus Assisi ini juga dijadikan sebagai acuan, rujukan untuk didoakan. Ya, banyak orang yang mendoakan. Ternyata dia ini, ya saya memberikan sini sejarahnya, kita baca bersama. Pada tanggal 29 September 1996, Fransiskus diangkat atau dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai pelindung ekologi. Nah, dia sebagai pelindung ya, dia santo yang melindungi lingkungan hidup, ekologi ya. Jadi ekologi itu ya bahasanya ya lingkungan. Jadi kenapa dia dikatakan dekat dengan lingkungan? Kenapa dia dikatakan sebagai penjaga, pelindung lingkungan? Karena kecintaannya kepada makhluk hidup. Makhluk hidup bukan hanya manusia atau hewan, tapi juga kepada tumbuhan. Dia mengatakan semua itu sebagai saudara. Saudara burung, mungkin saudara sapi, saudara tumbuhan, saudara bunga, semua dia katakan sebagai saudara. Karena kecintaannya, kepeduliannya terhadap lingkungan. Kita baca lebih lanjut lagi. Fransiskus adalah sahabat makhluk. Wah, dia dikatakan sebagai sahabat. Ia merasa bersatu dan senasib dengan semua makhluk sebagai sesama ciptaan Allah. Dia dikenal sebagai santo pelindung bagi binatang dan lingkungan hidup. Sehingga patungnya seringkali diletakkan di taman untuk menghormati minatnya dan kesatuannya dengan alam. Santo Fransiskus Assisi bisa berbicara dengan burung dan binatang lainnya. Nah, di sini yang menarik, teman-teman. Kalau kalian lihat di gereja itu kan dia memang patungnya ditaruh di dekat sekitar taman ya. Sebagai bentuk ya memang dia mencintai alam. Ya, hidupnya memang dia mencintai alam. Dan dia satu-satunya santo yang saya baca itu bisa berbicara dengan hewan. Dia bisa berbicara dengan burung dan binatang lainnya. Mau betapa hebatnya dia. Jadi, sikap Fransiskus terhadap alam sepatutnya digaungkan ya, digemakan atau diingatkan kembali dalam benak kita. Manusia modern jauh dari kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari alam, sehingga alam merupakan rumah yang harus dipelihara. Ini menarik. Solidaritas dengan alam bukanlah hal luar biasa, melainkan hal yang seharusnya.
Sebab melestarikan alam berarti melestarikan hidup manusia sendiri. Sebaliknya, perusakan alam tidak lain merupakan pemusnahan riwayat manusia. Kenangan akan figur Fransiskus di era modern ini selayaknya menyerukan kembali kesadaran ini. Dengan itu barulah kita dapat bersama Fransiskus menyebut matahari, bulan, udara, air, dan sekalian makhluk sebagai saudara dan saudari. Nah, ya, dia menyebutnya sebagai dalam bingkai saudara-saudari. Makanya kalau orang ingin mendoakan untuk alam, biasanya orang rujukannya ke Santo Fransiskus. Biasanya doa Santo Francis Assisi, bantulah saudara-saudara kami yang sedang terkena bencana alam, ya dimanapun mereka berada, yang menderita bencana longsor, banjir, atau angin topan. Santo Fransiskus mau melindungi, mau memulihkan mereka. Biasanya doanya seperti itu, karena itu berkaitan dengan alam. Karena Fransiskus kan sudah jelas, dia adalah pelindung lingkungan, ekologi. Jelas ya. Kita lanjut. Nah, ini gambar. Ini gambar ini mau menegaskan bahwa memang ya dia memang bisa berbicara dengan hewan, berbicara dengan burung. Mungkin dia memiliki indera keenam atau itu semacam gift berkat dari Tuhan, saya tidak tahu. Namun itu adalah berkat yang luar biasa yang ia miliki pada saat dia hidup. Berikutnya devosi selanjutnya. Devosi jalan salib Yesus. Oke, ini sudah kita lewati, masa Prapaskah sudah kita lewati, masa Paskah sementara kita jalani. Pekan suci juga sudah kita lewati. Kita baca. Setiap masa Prapaskah, umat Katolik memiliki kebiasaan melaksanakan devosi. Jadi jalan salib itu sebagai devosi pada hari Jumat dalam setiap minggu. Devosi jalan salib ini dilaksanakan sebagai bentuk pengenangan kembali peristiwa saat Yesus mengalami sengsara dan penderitaan dalam setiap perhentian. Jadi anak-anakku yang terkasih, teman-teman yang terkasih, kenapa pada masa Prapaskah itu selalu digaungkan, ya diingatkan kembali soal jalan salib, supaya seluruh umat Katolik, umat Kristiani itu sadar, oh ternyata pada masa itu ketika Yesus disalibkan, saya sadar, ya saya menjadi sadar bahwa penderitaannya sungguh sangat luar biasa. Nah, sehingga ini penting untuk kita ikuti. Semoga ya saya berharap nanti kalian waktu masa Prapaskah ini ya meskipun dalam situasi corona kalian tetap mengikuti jalan salib ini ya. Oke. Yang terakhir saya ingin katakan di sini, manfaat berdevosi. Dalam gereja Katolik ada begitu banyak devosi yang dapat dipilih dan dilaksanakan oleh umat beriman. Devosi tersebut membantu umat sekalian untuk meneguhkan iman akan Yesus Kristus, memperoleh buah-buah rohani, kasih, jujur, iman, dan sebagainya. Jadi secara singkat teman-teman, pembelajaran kita, penampingan kita pada hari ini, ya ingatlah bahwa ada begitu banyak devosi. Dan kalau ditanya secara pribadi, Kak Yandri memilih devosi apa? Saya memilih devosi tentang 3 kali doa Salam Maria. Kenapa saya memilih 3 kali doa Salam Maria? Ya, karena itu tadi kedekatan saya dengan ibu, maka saya merasa ya doa Salam Maria paling dekat dengan saya, membantu penghayatan saya. Ya ingat, devosi itu membantu penghayatan umat, membantu kalian untuk semakin dekat dengan iman kalian, yaitu Tuhan sendiri. Ya, semoga pembelajaran ini senantiasa mengingatkan kalian bahwa iman akan Yesus itu tidak diperoleh ya secara penuh dengan ya harus ada usaha ya kan, tidak dengan ongkang-ongkang kaki. Maksud saya kan harus berusaha mau menjadi rendah hati untuk mau dekat dengan Tuhan. Salah satunya itu dengan berdevosi. Ya, saran saya bermenunglah, berefleksilah dan berdevosilah. Silakan pilih doa-doa yang kamu rasa membuat kamu nyaman dan dekat dengan Tuhan. Sekian dari Kak Yandri untuk pendampingan video ini. Sampai jumpa, salam sehat, Tuhan memberkati kalian. Sampai jumpa semua.